Saya ulang ya. Kalau lan harfun nafyin wastiqbalin, huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun, istiqbal. Tapi kalau la harfun nafyin saja, tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih perhatikan baik-baik. Ada kata namanya millah, millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya. Awas, tapi sistem kehidupan. Pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu. Sistem kehidupan. Nah kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal. Tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas. Gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi. Bikin krisis, bikin macam-macam. Turun. Jelas ya? Nah, tapi kalau Nasara tidak pakai la. La artinya masih besar kemungkinan peluang. Kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan. Sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah, simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi. Maka di masa itulah kemudian, tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas, maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai, Pangeran Diponegoro dipanggil, begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih, asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih. Datang kemudian dituliskan perjanjian, begitu selesai dituliskan perjanjian, kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu, berapa masa setelahnya kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak, diseranglah kemudian Aus dengan Khazraj. Dari belakang. Serang sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazraj yang berada di wilayah Syam, Syria dan Damaskus dan sekitarnya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul, hancur orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja, damai. Singkatnya berdamai mereka. Di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian. Tapi di belakangnya mereka berpikir, bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu. Difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktekkan oleh para penjajah di Nusantara ini dengan nama divide et impera. Diadu domba. Anda bayangkan, dombanya di Garut yang ngadinya orang Yahudi. Diadu oleh mereka. Maka dibikin isu, di Khazraj dibikin isu, di Aus dibikin isu perpecahan. Saling serang akhirnya, dari situ tumpahlah permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus, mesti luka di Khazraj. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus, di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset, sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal, sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama, mereka bosan, mereka sadar kita sedang dikerjai ini oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih. Tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah. Untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sudah merindukan engkau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar. Sampai kemudian ke Yathrib. Datang ke Yathrib, belum jadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian kotaknya berubah, kemudian ditata oleh Nabi dari Yathrib, masih terbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad SAW.
Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mau saya ceritakan, generasi tadi orang-orang Yahudi yang nanti membuat keonaran di masa Nabi, sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi SAW wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu nggak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya. Tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih. Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Ya, jika nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Khazraj saya persaudarakan kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga dudukan bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang 3 tadi saya sebutkan tadi berkhianat. Menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati maka dihukum dengan hukum negara. Hukum eksekusi. Yang lain keluar. Mereka keluar diusir dari Madinah. Bukan karena Nabi yang usir. Karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir. Usir ini, diusir, ditanggung di Madinah, diperbaiki, diberikan pelayanan yang bagus, cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempati pos-posnya, maka orang ini bergerilya langsung masuk bukan di wilayah Madinah. Karena kenal Madinah itu. Orang Madinah semua kenal Uthman. Uthman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya, secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini, satu, telah melakukan nepotisme. Nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata, maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Jelas? Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata, maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya, tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Jelas? Maka dituduh Uthman dengan sesuatu yang tidak nyata. Tuduh. Maka muncul fitnah. Uthman nepotisme. Dan berita ini kan gak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Ranca Ekek, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian puting beliung kemarin itu kan. Kejadian di Ranca Ekek. Itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunami-nya di Banten. Yang bela sungkawanya banyak. Kirimkan duka cita dari Turki, dari sini. Langsung nampak. Ini zaman Uthman, telepon belum ada. Email nggak nampak. WhatsApp belum kepikiran. BBM tuh belum dikreasikan, nggak ada. Jangankan zaman Utsman, ya 80 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah nyampainya 6 bulan kemudian.
Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji pakai kapal, dilepas, nunggu-nunggu nggak datang-datang. Udah pada lupa baru datang. 6 bulan setelahnya. Nah, kebayang bagaimana zaman Utsman. Utsman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilya itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. Ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut, dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Utsman, tapi Ali. Tahan. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Utsman, tapi Ali. Coba lihat. Nabi Isa saja, Nabi Isa dikatakan naik ke langit, wafat akan turun. Apalagi Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama, akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya. Sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah. Siapa coba menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat. Ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik. Ali. Ali itu termasuk keluarga juga. Bahkan anak dari pamannya. Bahkan menantu Nabi juga. Anaknya jenius. Pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info. Utsman juga mulia, menikah dengan tadi 2 putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Utsman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Musa al-Ash'ari, saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk, akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah, info-info ini nggak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah, diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah, namanya Sabaiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabaiyah. Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan. Maka terkumpul di wilayah Mesir. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah. Begitu masuk, mental. Jadi karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman. Jadi begitu akan menyoal Utsman, sebetulnya Utsman begini ya, jangan bicara tentang Utsman. Utsman lebih baik dari apa yang Anda katakan. Utsman kok nempatkan saudaranya di situ? Utsman itu lebih paham. Karena Utsman itu pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental. Dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah. Sampaikan protes kalian. Kepung tulisannya Utsman. Datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini. Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya. Maka Utsman karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya, Utsman perintahkan Ali, kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal, ingat kata-kata saya? Bukankah di antara yang paling jenius di antaranya Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan kepada Utsman kurang lebih bahasanya, ya Khalifah, akan lebih baik kalau Anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian, dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui. Karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Utsman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya, baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbondong-bondong, ini pergi. Ini jadi masalah. Lalu, saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya. Saya bicara tentang Ali, bukan Jainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya nggak nyolong yang lain-lain, hati-hati. Ingat ya, catat kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik.
Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus. Tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah. Ya, itu sampai jangkrik aja nyari, mana tulisannya katanya. Nah, ini jangkrik Mekah nih, ada ke sini. Oh, lalat. Nih saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran, surat kedua, ayat 1. Kamu ada pindah dulu. Nah, lihat ini, dah ya. Nah, oh, pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Uthman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita, kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Uthman tenang aja. Tenang aja, marah ini itu. Itu nggak ditahan tuh. Bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Uthman kasih pengumuman. Tidak boleh ada di antara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya, yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka. Menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedangnya datang. Dan Uthman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Uthman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Uthman pada saat itu. Tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Uthman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah. Pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Uthman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Uthman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Uthman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Uthman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, begitu Uthman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Uthman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Uthman, maka dia pergi lagi ke kerabat Uthman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Uthman. Tuh lihat, datangnya aja bawa pedang. Datangnya bawa besi. Datangnya bawa pisau. Maka tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan. Kop khusus untuk Uthman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih. Dan belum sempat klarifikasi ke Uthman, karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh. Marwan kerabat, orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ. Perintahkan kepada gubernur Mesir, ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka, karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir, dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Uthman bin Affan. Tapi di perjalanan, mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah. Tahukah kalian buruknya Uthman bin Affan? Uthman itu beda dengan Ali. Uthman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa lihat? Oh ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan coba buka suratnya. Mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Uthman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Uthman kamu penipu, Uthman kamu pembohong. Datang langsung merangsak, jumlahnya cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Uthman mendengar teriakan-teriakan itu, Uthman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah pak. Orang marah mah dikasih Indomie juga gak akan berhenti marahnya. Oh ini, itu. Bohong kamu, bohong ini, bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Uthman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya. Baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173 dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca, ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian ketiduran, saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma.
Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bertemu bersama Nabi, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela. Ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan. Hasan Husain berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela, maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Utsman. Begitu dicekik Utsman bin Affan tanpa tanya, tanpa kalimat langsung cekik. Begitu dicekik pingsan Utsmannya, jatuh dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan. Ya, lalu Utsman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Utsman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya. Sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu. Kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Utsman bin Affan. Dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. Satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya dengan izin Allah. Tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang yang syahid ditimpa musibah. Maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini, maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan. Karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan, dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah, ada Amr bin As, ada yang jadi gubernur di Damaskus di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk fitnah lagi. Tuh lihat bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ. Begitu wafat diangkat Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan. Padamkan ini, padamkan itu, padamkan ini. Sementara Abdullah bin Sabah melihat seperti itu, dia melihat, ini kalau begini terus, peluang saya habis dengan kelompok-kelompok saya. Maka dia masuklah kemudian lewat orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Dia masuk ke Talha, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk ke Zubair, itu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke wilayah sahabat. Terutama masuk ke wilayah sahabat yang dekat hubungannya dengan Utsman bin Affan, klan Utsman, sampai ke Bani Umayyah. Mereka katakan, perhatikan tuh, Ali itu memang benar-benar sibuk dengan kekuasaan sampai lupa menghukum kisos orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sebetulnya masalah gampang, kalau ini dikisos selesai masalah. Tuh lihat cara berpikirnya. Padahal pemberontakan itu sudah banyak pada saat itu. Maka ketika infiltrasi yang buruk ini masuk, disebarkan isu, maka menyebar kemudian. Jadi panaslah kalangan-kalangan itu. Datanglah perwakilan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Mengatakan, Ali ini sudah berlalu, kenapa belum dikisos mereka? Kata Ali, sebentar. Ini kan yang datang
kan generasi setelahnya. Setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Mesti ada imam. Sholat aja ada imam. Coba kalau sholat nggak ada imam. Jamaahnya kan nggak sah. Mesti ada imam. Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali. Setelah Ali ada Hasan. Angkat aja Hasan. Setelah Ali ada Hasan ada Husain. Setelah itu ada ini, ada itu, ada itu. Terus kamu urutkan. Bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong. Namanya kaum Hawariyin. Ali juga akan punya 12 keturunan. Imam-imam hebat itu yang akan mendokong dan meneruskan kepemimpinan Nabi setelah itu. Maka dikenallah dengan 12 imam. Nah, setelah itu muncul, masuk. Sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan di atas Nabi. Bahkan ada salah satunya nanti pecah sektenya. Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu. Harusnya ke Ali. Nah, ini nih. Di mana cara berpikirnya? Sampai mengkultuskan tingkat sampai ke situ. Akhirnya termakanlah kemudian sebagian ini. Terutama setelah Ali memindahkan wilayah kekuasaannya ke Kufah. Ke Kufah, itu kan Kufah wilayah Persia, Irak. Disusupin lagi, gampang disusupin tuh. Padahal orang-orang itu mengatakan setia, siap ini, datang lagi ini, masuk lagi, gini, sampai kultuskan Ali. Sampai terjadi mereka sendiri yang mengkhianati Ali. Mereka sendiri yang kutus orang untuk bunuh Ali. Mereka sendiri nanti yang akan melakukan hal yang sama kepada Al-Husain. Itu wafat di Karbala dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu paham-paham ini disusupkan ke sini, saya agak cepat saja. Susupkan ke sini, ini bertransformasi dari aliran politik, faksi politik dalam hal pemerintahan. Maka ketika disusupi nilai-nilai kemudian dengan nilai akidah, dengan nilai ibadah, dengan nilai akhlak. Akhlaknya digariskan pada kesetiaan kepada ini. Ali termasuk Ali Bait, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluar kita muliakan. Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia. Umar mulia, Utsman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan, kita gali sejarahnya, kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani? Membela Nabi. Kalau Utsman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, Abu Bakar, Umar dengan Utsman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya nggak bisa ungkapkan lah. Nggak nyaman gitu. Anda bayangkan ya, Anda kenal Abu Jahal? Udah ngapus yang salah. Kenal Abu Jahal. Luar biasa. Cuma di sore yang. Tapi nggak apa-apa mas, di Palembang ada yang kenal Fir'aun. Jadi sampai mana tadi? Nah, rampas. Aisyah dituduh. Anda bayangkan Abu Jahal aja, itu kan musuh Nabi paling buruk. Pengen bunuh Nabi. Tapi jangan lupa, dia punya anak namanya Ikrimah. Seorang pemuda, ahli berkuda, pembela Nabi. Apa yang terjadi? Pertama, jangan suka menjudge orang lain. Boleh jadi keturunannya tidak seperti atasnya. Atau sebaliknya. Yang kedua, ketika Ikrimah sedang berada di lingkungan sahabat, Nabi melarang mengungkit tentang ayahnya. Jangan bicarakan ayahnya, jangan menyinggung anaknya. Karena Ikrimah saudara kita. Seburuk-buruknya Abu Jahal dilarang oleh Nabi digunjingkan langsung dekat keluarganya. Makanya saya sering katakan kepada Anda, bagaimana Anda bisa menggunjingkan istri Nabi SAW? Apa Anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi, tapi saat bersamaan Anda menyinggung Nabi. Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya, menyinggung istrinya dan sebagainya. Nah ini dimasukkan ke dalam doktrin ini, sehingga ini menjadi doktrin dalam aliran-aliran kepercayaan, akidah, masuk kepada bahkan ranah ibadah dan sebagainya. Sampai mengatakan setelah ini berkumpul makin kuat, bahkan mengatakan, hadis-hadis pun ada yang ditukar. Yang benar hadisnya semua dari Ali. Yang lain salah semua. Maka ini punya koleksi sendiri. Bahkan cara sholatnya sendiri. Bahkan keyakinannya beda sendiri. Mesti ada imam, mesti ada ini, mesti ada itu. Kalau tak taat pada imam maka dari segi keimanannya kurang. Mesti taat. Rukun Islamnya Islam. Rukun imannya iman. Tapi jumlahnya beda. Karena nanti ada kepatuhan iman pada imamah, pada imam. Dan imam itu sifatnya maksum. Ini berbahaya lagi karena yang maksum cuma Nabi. Ini maksum itu dijaga dari salah. Cuma Nabi dan Rasul. Manusia lain tidak ada. Maka ini masuk doktrinnya, imamnya maksum. Ya, bukan namanya maksum, bukan. Sifatnya katanya maksum. Sebutkan tuh 2, 3. Maka ini menyebar. Terus sampai Ali wafat pun menyebar juga.
Terus sampai kekinian, bertransformasi, sampai keluar fatwa-fatwa ulama, sampai ngasih pertimbangan, tapi juga mengajak kita dengan cara yang lembut. Karena memang ada orang yang sudah nggak paham dari kecilnya udah begitu, dari lahir udah diajak begitu. Maka pada yang seperti ini jangan keras juga. Termasuk misalnya ada yang Ahmadiyah, ada yang macam-macam, ada yang dari lahir sudah di-Ahmadiyahkan. Dan dia nggak ngerti kecuali itu yang benar. Maka caranya doakan oleh kita, dakwahi, ajak dialog. Ya kalau berbuat kasar, maka hukum berlaku di situ. Ya ada perlindungan kebaikan. Tapi kalau tidak, dakwahi dengan cara yang makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul, Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Tapi Ali merampas loh. Betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Utsman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini karangan ini, karangan ini, karangan ini, karangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-10 beliau menyebutkan tentang ini. Syiah. Kata beliau di halaman 9-nya, Faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya udah jelas. Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah Jawa itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncullah kemudian entah datangnya dari mana. Aliran-aliran yang menyimpang. Siapa di antara mereka? Halaman 10 paling bawah, lihat. Baris 1 sampai dengan 3. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara mereka yang menyimpang itu yang masuk ke tanah Jawa, itu awal masuknya 1330 Hijrah. Sekarang 1440 Hijrah. Berarti berapa tahun yang lalu? 110 tahun. Di 110 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2019, berapa tahun yang lalu? Ya pokoknya 110 tahun yang lalu, ya. Baik, datang ke tanah Jawa. Apa yang dilakukan? Rafidhiyun. Rafidhi itu menunjuk kepada orangnya, Rafid. Sifat yang disebut Rafidah. Apa Rafid itu? Menolak dengan cara yang kasar. Ya, radda menolak. Tapi menolak dengan cara yang kasar, rafadha. Minum mas. Terima kasih, itu lembut. Ini minum mas. Non cianawan aing. Luar biasa. Siawani ka aing, siawani aing sieun. Pokoknya. Itu rafadha namanya. Itu mas. Begitu ditolak orangnya namanya Rafid. Jamaknya Rafidhiyun. Kenapa disebut dengan Rafidhiyun? Karena mereka menolak keabsahan Khalifah Abu Bakar, Umar dengan Utsman. Tolak oleh mereka, enggak benar. Karena mereka menolak semua riwayat yang datang dari klan-klan ini. Hadisnya salah, ininya salah, keyakinannya salah. Mereka punya klan sendiri. Maka kata Syekh Hashim, lihat, yasubbuna sayyidana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka kerjaannya seringkali mencela Abu Bakar dan Umar khususnya. Cela habis. Cela, semua yang salah. Anaknya Abu Bakar cela. Pokoknya perlakuannya buruk gini. Hafsah anaknya Umar cela juga. Enggak layak jadi istri Nabi. Bahkan disebut Nabi itu dijebak. Bagaimana Nabi bisa terjebak? Perempuan tidak baik. Bagaimana Nabi bisa menikah dengan perempuan yang tidak baik? Ini kan akal kita aja menolaknya. Coba Anda bayangkan. Tolong ya, pakai sedikitlah kecerdasan kita. Kita itu manusia, 90% akal kita itu, otak kita 90% cerdas. 5%-nya jenius. Lambat 5%, lambat itu bisa pindah naik. Tolong dari 90% pakai 1% aja. Masa iya Nabi ditipu sampai menikah dengan perempuan yang tidak baik? Bagaimana Allah bisa mengizinkan itu? Nabi kan maksum. Coba kita sadari dengan baik itu. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dimunculkan ini semua. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kita menghormati Ali. Beliau keluarga Nabi, kita menyayanginya. Kita bersalat kepada Nabi dan keluarganya. Kita juga menyayangi Abu Bakar, disebutkan hadis-hadisnya. Menyayangi Umar disebutkan hadisnya. Hadis tentang berprasangka baik pada sahabat. Hadis berbuat baik pada sahabat. Bahkan beliau menukil hadis halaman 11 di pertengahan. Apa yang beliau katakan? Lihat.
Kata Nabi, mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW akan bersabda, apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian. Akan datang di satu masa bagi kalian sekelompok orang yang mereka senang mencela sahabat-sahabat saya. Hadis selesai. Jika Anda menemui mereka, lihat ini. Fala tusalli bihim wala tusalli ma'ahum. Jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunakiuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh, awas tuh. Keras sekali kalimatnya, keras. Bahkan nanti ada nada-nada ancaman. Itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencela orangnya. Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukan orang, bukan. Maksudnya waspada, ini aliran sangat bahaya. Bisa memecah belah, bisa ribut nantinya. Maka cara kita adalah balas dengan cara-cara terbaik dengan menerangkan. Ini loh maksudnya awalnya begini. Paham ya? Nah, maka kalaupun ada di sekitaran kita yang seperti itu, pertama kita berdoa kepada Allah. Semoga mendapatkan hidayah untuk jadi baik dalam kehidupan. Yang kedua, kitanya pun belajar, baca lagi, baca sejarah. Sehingga ketika nanti diskusi kita punya argumentasi, terangkan. Kalau sudah kita terangkan gak mau juga, itu pilihan masing-masing. Jelas ya? Dan itu dijamin oleh negara, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah memeluk agama dan kepercayaannya itu. Jelas ya? Nah, maka ini tantangan dakwah yang kedua selain tadi Khawarij. Kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Karena ini kekinian bertransformasi dan banyak bertebaran di sekitaran kita sekarang. Saya tanya, ada paham-paham yang gampang mencap kafir yang lain? Ada, bahkan sekarang lebih dahsyat. Kalau dulu mikir-mikir dulu, bunuh, itu mikir dulu. Sekarang begitu mudahnya. Tebar bom, tebar ini, tembak, eksekusi dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya, gerakannya masif lewat media sosial sekarang. Tahukah Anda? Saya beberapa pekan ke belakang ini sedang menyelesaikan kasus-kasus ini, masuknya ke pesantren. Anak-anak pesantren. Bahkan sempat saya duduk satu ruangan, kumpul anak pesantren. Pertanyaannya udah ada list mereka, hampir semua sama begitu. Ya, ini disebutkan, ini zalim, ini zalim, ini zalim. Berlaku hukum mati, berlaku, ya Allah. Saya lihat pelan-pelan, dari mana tahu ya? Dari Quran sini, Quran surat berapa? Ayat berapa? Nah, ayat sebelum itu apa? Ayat setelah itu apa? Riwayat dari siapa? Saya tuliskan. Kamu ini hafal Quran juga tidak, bacakan gak mampu, bisa menyimpulkan hukum, tahu dari mana? Saya terangkan nih, Qurannya nih, ini ayatnya begini, buka mushafnya, lihat mushafnya, halaman sekian, paling kanan sebelah bawah, lihat sini nih. Sebelumnya ini, kaitannya dengan ayat yang ini, kaitan sebelumnya ayat yang ini. Untuk menafsirkan ada namanya siyak, ada lihak, ada sibak. Ustadz apa itu lihak? Lihak itu bukan saudara kamu, lihak itu ini nih. Siyak itu ini, terangkan. Setelah itu baru, oh bukan oh, salah itu. Perbaiki begini. Wah, pelan-pelan berubah. Paham ya? Baik. Sama juga teman-teman sekalian dengan yang kedua ini juga waspada. Ini tidak disukai. Dan yang paling bahaya dari semua itu adalah awal mulanya muncul dari provokasi. Provokator itu termasuk kalangan orang-orang munafik itu yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Yang paling dahsyat tidak disebutkan nama-namanya. Dalam kaidah tafsir disebutkan kalau ada informasi tidak disebutkan nama, tokoh, tempat dan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tantangan dakwah sekarang bukan muncul pada kelompok-kelompok ini semata, nama-nama dan sebagainya. Karena kita sudah paham dari sejarah. Yang paling bahaya itu adalah provokasinya menyebar ke lingkungan dakwah. Dulu Ali disampaikan provokasi, diadu dengan Utsman. Diadu dengan Sayyidah Aisyah, diadu dengan Tolha. Mereka ulama, paham fikih. Sekarang ulama juga diadu, ustadz diadu, masuk ke YouTube, ustadz Adi diadu dengan ustadz lain. Potong videonya, hajar 1, 2, 3, dimunculin tuh. Ah, itu juga sama, provokator. Itu keturunannya ini nih yang tadi yang gak dihapus nih. Sama. Akhirnya muncul tahdzir episode 1, episode 2. Sering katakan, gak ada kerjaan. Kalau Anda mau cari kesalahan orang akan selalu ditemukan. Karena saya manusia, antum mau cari sampai kapanpun akan ketemu. Antum yang buang-buang energi. Saya emang gak dirugikan. Saya mah apa tuh? Ya. Coba cek, antum buruk-burukan saya. Pahala antum pindah ke saya. Dosa saya diambil antum. Apa ruginya saya? Karena itu saya sering katakan gak ada kerjaan. Dan saya nggak pernah marah, silakan saya nggak akan marah.
Saya malah mendoakan antum supaya tobat. Dan kalau saya nggak marah, antum juga jangan ikutan marah. Kan aneh ustadz yang nggak marah, jamaahnya marah. Jelas ya? Maka ini teman-teman sekalian, kejadian seperti ini mudah diadu-adu. Kenapa nggak saling duduk? Yang paling bahaya tadi tuh, sifat-sifat Abdullah bin Sabah tadi. Masuk ke sini, anggap kamu yang paling benar. Masuk ke sini, anggap kamu yang paling benar. Sekarang kenyataan. Ikut pengajian, masuk, ini yang paling benar. Yang lain salah semua. Ada nggak sekarang? Ada. Masuk ke sini, jangan ngaji dengan yang itu. Masuk ke sini, jangan begini. Itu salah semua, itu bid'ah. Mau kaji kemana? Ustadz Adi. Oh Ustadz bid'ah ya? Bukan Ustadz Adi. Nah ini kan jadi persoalan. Itu kalau ada yang demikian-demikian, itu artinya mengakomodir kepentingan-kepentingan buruk di masa lalu. Yang paling aneh adalah Anda menjelek-jelekan Syiah. Anda menyalahkan Syiah dan benar salahnya. Tapi saat bersamaan Anda juga menerima provokasi di masa lalu. Itu kan aneh. Kenapa tidak saling duduk sama-sama duduk? Apa masalahnya? Kunut itu bid'ah. Oh baik, pendapat Anda kunut itu bid'ah. Yang ini kunut itu boleh. Yuk kita temukan apa dalilnya yang bid'ah? Ini. Baik, yang ini juga punya dalil. Ini dalilnya kuat, ini juga kuat. Yuk kita buka kaidah fikihnya. Kalau sama-sama ada dalil, ini sama, telusuri. Kenapa yang ini tidak kunut, asal mulanya apa? Oh ini penyebabnya. Kenapa yang ini kunut? Oh ini penyebabnya. Ternyata dua-duanya punya pandangan dalil-dalil yang sama, cuma cara menyikapinya berbeda. Maka ini yang disebut dengan tanawu namanya. Silahkan kerjakan. Yang ini benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Yang repot kan begini, bid'ah. Pokoknya yang kunut semua bid'ah. Gak bisa. Bid'ah itu dolalah. Oh itu neraka. Benar. Apa Anda mau mengatakan Ibnu Umar ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Al-Hasan ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i ke neraka? Anda siapa Ferguson? Enak aja. Nah, lihat dulu. Ini kan agak aneh. Akhirnya apa yang terjadi? Masjidnya kosong. Kok bisa komplek di sini gara-gara paham tidak kunut? Masjidnya kunut. Keluar dari komplek semua subuhan. Pindah ke tempat lain. Siapa yang memakmurkan di sini? Kalau ada yang kotor di lantai, jangan ditinggalkan rumahnya, sapu kotorannya. Itu. Dan saling berkenalan, diskusi kan enak. Antum kan tidak akan dihisap dengan kesalahan orang lain. Tapi kalau antum tidak pernah mau duduk, diskusi, ngobrol, bicara, kan pilihan kan masing-masing. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat Anda tidak bisa minum teh bersama, duduk bareng-bareng. Ngopi, bagi yang ngopi. Duduk bicara, ta'aruf, kenalan dengan yang lainnya. Kan prinsipnya jelas, tak kenal maka tak. Bukan tak sayang ta'aruf bu. Ta'aruf, ibu kenal suami tetangga tidak harus sayang. Masa kenal suami tetangga, kenal dan langsung sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Bisa aja. Udah. Jelas ya? Nah saya tanya. Fitnah ini dahsyat tidak? Dahsyat. Pengaruhnya terasa sampai sekarang? Sesuatu yang dahsyat terasa besar sampai juga tantangannya terus sampai kemana-mana akhirnya. Kemana-mana. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kubra namanya. Kubra. Maka muncul istilah fitnah kubra. Fitnah itu akhirnya menyebar kemana-mana lewat persoalan yang berbeda-beda. Akhirnya dengan tujuan yang sama mengarahkan keburukan pada kehidupan berkeprimanusiaan. Akhirnya saya menyarankan kepada semuanya hati-hati dengan indikasi-indikasi keburukan. Tapi kalau tidak sepakat, duduk dialogkan. Kecuali kalau tindakan sudah anarkis. Anarkis balas lagi dengan pembelaan-pembelaan yang benar yang dibenarkan oleh hukum. Jelas ya? Dan juga bagi siapapun termasuk pemirsa dimanapun Anda yang berada, jika tidak sepakat dengan bahasan ini, mari kita duduk, diskusi. Secara ilmiah. Ya, Anda punya referensi, kami punya referensi. Kalau referensi kami salah, jangan pernah merasa ingin membela kesalahan. Akui, oh ini keliru, yang benar ini. Kalau Anda benar, maka kita ikuti. Kalau saya benar, Anda salah, saya tidak paksa Anda mengikuti saya. Fair kan? Objektif ya? Nah itu baru kita nyaman dalam belajar. Maka itulah inti materi kita pada hari ini. Nanti ada yang lain lagi. Apa yang lain lagi? Dahsyat dan sekarang terjadi. Dan kreativitasnya tinggi sampai masuk ke televisi. Dan itu diungkap oleh Syekh Hashim dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling bahaya, itu bisa menggugurkan amalan-amalan Anda sebelumnya, bahkan bisa memasukkan Anda ke neraka. Dan dahsyat, itu terjadi kekinian. Apalagi sekarang musim-musim ini, mau mendekat amalan ini bisa terjadi. Nah sekarang, apakah amalan ini teman-teman sekalian?
Itu yang akan kita bahas bulan depan nanti. Ya, sekalian saya bawa kitabnya, sekalian saya tunjukkan. Ini. Wah, pokoknya luar biasa lah Pak. Kalau dulu itu cuma sekedar datang. Kalau sekarang tampilannya lain. Pakaiannya kayak ustadz, ininya begini, bahkan ada di TV, ada macam-macam. Anda mesti hati-hati, karena itu bisa menjerumuskan, kata beliau ini sangat bahaya. Bahkan ada yang bisa menjerumuskan ke neraka. Nah, apa amalannya? Bulan depan. Ya. Sekiranya itu ya, sudah jam 10, kita istirahat dulu, dan kita pahami dengan baik, itu diamalkan. Insya Allah jam 12, saya ada di Al-Murabbi. Sekalian saya menulis buku baru, itu dibahas nanti malam. Nanti malam di Istiqomah kalau saya tidak keliru. Itu bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang siang di Al-Murabbi kita akan bahas nih amalannya